Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam program spesial dialog edisi Lebaran. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan langsung saja kita mulai spesial dialog Lebaran kali ini. Ya, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan surat edaran nomor M-2-HK0400-3 tahun 2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2023 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Menaker mengatakan pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Menaker menjelaskan THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, termasuk pekerja, buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara untuk THR aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besaran THR yang diberikan yaitu sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, fungsional, umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Untuk instansi pemerintah daerah paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara itu untuk guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan diberikan 50% tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Nah itu dia mengenai peraturan THR dari pemerintah. Bagaimana dengan THR Anda? Seperti apa sih cara mengatur THR? Simak obrolan seru spesial dialog kali ini dengan tema Lebaran Cermat Anti Boncos. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Lebaran Cermat Anti Boncos, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Safir Senduk. Beliau adalah Financial Planner. Ya halo Pak Safir, apa kabar? Kabar luar biasa, selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Ya, mohon maaf lahir dan batin ini, Pak Safir. Baik, seperti biasa, momentum Lebaran biasanya ada perubahan perilaku dari masyarakat yang lebih konsumtif ya. Apalagi ditambah dengan dana tunjangan Hari Raya. Nah, Anda melihat bagaimana dengan momen Lebaran tahun ini setelah PPKM tidak ada, kemudian kita sudah dihajar habis-habisan pada saat pandemi 2 tahun terakhir ini. Silakan. 2023 ini adalah tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah menganggap bahwa pandemi hampir pasti mudah-mudahan berakhir, sudah ya, itu yang pertama. Dan banyak orang seperti melampiaskan, tentu dalam arti yang positif, bahwa tahun lalu mereka nggak bisa liburan, tahun ini liburan gitu ya. Dan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang luar biasa yang seringkali diambil dari THR. Jadi kalau saya melihat kondisinya tahun ini adalah banyak dari kita yang bisa jadi akan berbuat kesalahan dalam soal keuangan. Salah satunya adalah memanfaatkan THR untuk hal yang
tidak seharusnya kita lakukan, tapi kita lakukan. Kenapa? Karena ya sudah, karena tahun ini adalah tahun pelampiasan kita semua. Kita pergi liburan, kita pergi belanja dan lain sebagainya. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya kita mengatur THR, perlu kita tahu bahwa biasanya pada saat hari raya ada banyak sekali pengeluaran yang harus kita lakukan. Tapi saya selalu bilang bahwa ketika kita dapat THR, hal pertama yang harus kita sisihkan adalah sisihkan uang dari THR tersebut untuk membayar THR pegawai yang bekerja di rumah kita kalau ada. Ya, jadi kalau misalnya kita punya misalnya asisten rumah tangga misalnya, nah dari THR yang kita dapatkan kita sisihkan untuk THR pegawai yang bekerja di rumah kita. Umumnya kita punya minimal mungkin 1 orang mungkin. Kalaupun dia tidak stay di rumah kita, dia mungkin pulang pergi misalnya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Sisihkan untuk THR pegawai yang bekerja di rumah. Itu yang kedua adalah yang kedua. Biasanya dari THR tersebut sisihkan untuk kita mudik lebaran ya. Mudik lebaran dalam arti apa? Kalau misalnya kita mudik ada keperluan berupa pembelian tiket yang mesti kita lakukan. Tapi biasanya Mas Pras, kalau memang kita siapkan dari jauh hari, biasanya pembelian tiket ini sudah kita lakukan bahkan sebelum Ramadan. Ini biasa kita lakukan ya. Tetapi buat mereka yang tidak membeli tiket jauh hari, mereka akan memanfaatkan THR yang mereka dapatkan untuk membeli tiket. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, sisihkan untuk persiapan acara hari rayanya. Nah, ini biasanya tergantung. Kalau kita masih punya orang tua, biasanya kita ngumpul di rumah orang tua kita, dan biasanya kita sebagai anak-anaknya ngasih uang ke orang tuanya, ini papa mama siapin untuk bikin acara lebaran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sisihkan juga untuk angpau keponakan-keponakan kita terutama yang belum bekerja. Dan yang kelima Mas Pras adalah sisihkan juga untuk, atau penggunaan terakhir adalah untuk rekreasi selama libur lebaran. Seperti kita tahu Mas Pras, habis lebaran biasa ada libur seminggu. Nah ini biasanya bocornya di libur lebaran ini. Itu dia. Berarti kalau kita lihat pos-pos yang Anda sampaikan tadi banyak juga ya. Ada 5 itu yang paling utama. Belum yang lain-lain, tersier dan lain-lainnya begitu. Dan ini bagaimana kalau menyikapi dengan dana yang Anda katakan setelah beberapa tahun terakhir kita mungkin ada larangan bepergian, pembatasan kegiatan masyarakat dan lain-lain. Tapi tahun ini kita benar-benar bisa dikatakan jor-joran begitu untuk menggunakan dana THR. Nah, bagaimana sih cara yang bijak mengerem bagaimana keinginan kita begitu tidak berlebihan? Sebagai manusia biasa pasti ada keinginan, dan saya selalu melihat bahwa baju dan elektronik, busana dan elektronik itu selalu menjadi pemenangnya. Setiap tahun hari raya, busana kalau nggak busana elektronik, busana elektronik. Kemudian ketiga, keempat biasanya mungkin ada kendaraan. Tapi intinya busana dan elektronik ya. Nah, jadi yang mesti kita tahu bahwa ketahuilah bahwa yang namanya busana dan elektronik selain saat hari raya, biasanya ada saat-saat lain yang juga mereka banyak kasih promosi. Cuma kesalahan kita selama ini adalah kita seringkali menggunakan THR kita fokus untuk membelikan busana atau elektronik, tapi yang utamanya sendiri tidak kita siapkan, yaitu untuk persiapan acara hari raya, berkumpul ya kita saat hari raya. Jadi saran saya adalah buat mereka yang memang ingin fokus membeli busana dan elektronik, mungkin ada salah satu dari 5 yang saya sebutkan tadi yang mungkin dikurangi. Mungkin rekreasi libur lebaran tidak usah boros-boros amat mungkin seperti itu ya, atau pada saat acara berkumpul hari raya menunya tidak usah terlalu banyak. Tapi kalau misalnya saran saya adalah busana dan elektronik itu sebetulnya tidak terlalu urgent kok, Mas Pras. Dia tidak terlalu mendesak. Jadi saya pikir fokuskan saja untuk kegiatan hari raya. Busana atau elektronik itu bisa menunggu di hari lain, saya pikir. Nah, di sisi lain kalau bicara mengenai busana dan elektronik, justru itulah yang promonya jor-joran, kemudian kebagian dari lifestyle kita pada saat bercengkrama, bertemu dengan sanak saudara dan lain. Paling nggak itu kan yang menjadi representasi kita begitu, busana elektronik. Sayangnya Mas Pras adalah ini dia, seperti acara bukber, seperti acara reuni, acara kumpul lebaran seringkali menjadi ajang pamer. Pamer apa? Nomor satu, pamer jabatan kita. Dia selalu pertanyaan, gimana kerjaan? Gimana lu kamu udah jabatan apa sekarang? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pamer harta benda. Saya pikir kebiasaan seperti ini harus kita kurangi, dan sudah saatnya kita menjadikan jangan menjadikan hal-hal seperti itu sebagai ukuran obrolan kita dengan saudara kita, karena kadang-kadang ngobrol lah dengan saudara kita, dengan sanak keluarga kita, terlepas apapun jabatan dan prestasinya, Mas Pras. Oke, itu dia. Yang penting kita harus menempatkan diri lah, tetap juga down to earth, jangan sampai mungkin berbeda dibandingkan dengan saudara-saudara yang kebetulan juga mengalami, kita tahu tekanan dari pandemi, banyak
berdampak terhadap orang lain begitu, mungkin termasuk saudara kita. Kita akan lihat bahas seperti apa strategi yang harus diterapkan di segmen berikutnya. Pak Safir, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Safir Senduk, berikut ini kami sampaikan infografik terlebih dahulu. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari perkiraan nilai THR pekerja per sektor ini berdasarkan rata-rata gaji bersih bulanan tahun 2022. Untuk jasa keuangan dan juga asuransi sekitar 5,2 juta rupiah. Kemudian informasi komunikasi 5 juta, pertambangan atau penggalian 4,8 juta, pengadaan listrik kemudian gas 4,5 juta, real estate 4,4 juta, dan jasa perusahaan sekitar 3,9 juta rupiah. Itu berdasarkan pekerja per sektor ya. Kita lihat untuk gaji bersih bulanan, ini juga dari sisi yang lain. Pemerintahan ataupun pertanahan sekitar 3,8 juta, jasa kesehatan sosial 3,6 juta, transportasi pergudangan 3,6 juta rupiah, industri pengolahan 3 juta rupiah, konstruksi 3 juta, jasa pendidikan 2,7 juta rupiah. Dan sektor lainnya pengelolaan air limbah 2,7 juta, sama dengan perdagangan reparasi kendaraan juga 2,7 juta, kemudian akomodasi makanan minuman 2,3 juta, pertanian hutan perikanan 2,2 juta rupiah, dan jasa lainnya 1,8 juta rupiah. Baik Pak Safir, kita akan lanjutkan kembali. Kalau dilihat memang dari beberapa data yang tadi sudah disampaikan, besarannya berbeda ya dari THR yang akan diterima oleh pekerja. Dan ini bagaimana strateginya? Kalau tadi misalnya dengan 5 poin utama yang sudah Anda sampaikan tadi, masih ada nggak sih kira-kira sisa yang bisa dimanfaatkan? Tentunya tidak hanya untuk waktu saat ini, bahkan bisa kita investasikan misalnya di instrumen investasi lain begitu Pak Safir, silakan. Ya, yang menarik Mas Pras adalah kalau kita perhatikan benar-benar, setiap orang itu biasanya punya values atau prioritas lebaran yang berbeda-beda. Jadi bagi sebagian orang atau bagi sebagian keluarga, yang penting kalau saat lebaran itu adalah mudik lebarannya, seperti itu ya. Bagi sebagian keluarga lain, yang penting saat lebaran itu adalah ngumpul, acara lebarannya. Bagi sebagian keluarga lain, acara lebarannya nggak begitu penting. Penting sekali untuk ngumpul. Kemudian mudik juga nggak begitu penting. Penting sekali penting untuk mudik. Tapi yang sangat penting itu adalah rekreasi libur lebarannya. Betul. Ada juga bagi sebagian keluarga lain, lebaran itu yang paling penting tuh angpaunya. Nah, buat mereka yang menganggap angpau itu sangat penting, bisa jadi mereka memfokuskan THR untuk ngisi angpau THR yang tebel-tebel. Jadi biasanya orang akan mengikuti mana yang penting buat dia, dari situlah uang THR kebanyakan ditujukan ke situ. Seperti itu. Jadi kalau saya ditanya biasanya apakah masih ada sisa mungkin untuk ditabungkan, untuk diinvestasikan, kalau saya sendiri cenderung bilang bahwa kalau dapat THR, fokus lebih baik habiskan saja betul-betul untuk keperluan lebaran, Mas Pras. Habiskan untuk keperluan lebaran. Kalau memang betul-betul ada sisa dan memang tidak kita hindari, tidak bisa kita hindari, Mas Safir, kali ini saya tidak banyak ketemu keluarga, kali ini saya tidak mudik, bla 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 dan lain sebagainya, silakan ditabungkan, silakan diinvestasikan. Tapi kalau memang tidak bisa diinvestasikan, saran saya it's okay, karena gunanya THR adalah tunjangan hari raya, fokusnya untuk keperluan hari raya, Mas Pras. Nah, tapi kan pemahaman orang juga berbeda-beda begitu. Ada yang tadi seperti Anda katakan mungkin preferensinya berbeda juga. Ada yang lebih senang mereka melakukan investasi juga sebagiannya dari dana THR yang mereka miliki. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa dana THR tadi? Apakah ditabung saja atau kita masukkan ke dalam investasi? Nah, buat mereka yang menganggap bahwa investasi itu sangat penting dan mereka melihat bahwa ini kayaknya kalau saya dapat THR ini kesempatan buat saya untuk menambah hasil investasi saya. Walaupun Mas Safir bilang THR gunakan untuk keperluan hari raya, tapi nggak apa-apa deh Mas Safir, buat saya tabungkan sebagian. Maka saran saya adalah begitu dapat THR, sisihkan minimal paling sedikit 10% dari THR yang didapatkan untuk diinvestasikan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah invest kemana kan begitu ya. Ini ada banyak sekali pilihan, tapi kalau menurut saya
emas masih menjadi pilihan utama, ya emas masih jadi pilihan utama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah reksadana. Bedanya adalah pada emas orang seringkali membeli emas tidak untuk cari untung dengan cara dijual lagi, tapi dia beli emas untuk dipegang selamanya. Nanti kalau perlu baru dijual. Sementara orang beli reksadana fokusnya memang untuk cari untung. Dia beli harga murah, dia jual harga mahal. Sementara pada emas seringkali orang seringkali membeli emas mau harganya berapapun dia tidak akan jual selama dia belum perlu. Itu biasanya perbedaannya, Mas Pras. Oke, berarti memang 10% lah kalau memang bisa disisihkan bagi mereka yang fokus kepada investasi. Jadi tidak mau habis semua begitu. Jadi tadi kita investasi emas, kemudian reksadana. Dan momentum bicara mengenai investasi, literasi ataupun pemahaman masyarakat sendiri menurut kacamata seorang Safir Senduk begitu financial planner sejauh ini sudah seperti apa? Karena kita tahu edukasi dan literasi sebenarnya inklusi dan lain-lain sudah dilakukan secara masif. Tapi kok kesannya memang ini masih belum sesuai harapan banyak pihak begitu. Ternyata masih banyak tantangannya ini. Ya, saya melihat bahwa edukasi tentang keuangan saat ini sudah banyak sekali, tapi seringkali masyarakat masih memfokuskan perhatian mereka pada edukasi-edukasi yang sifatnya menarik secara komunikasi. Dan biasanya edukasi yang menarik secara komunikasi ini biasanya disampaikan oleh influencer. Tapi sayangnya saya melihat masih banyak sekali influencer yang menyampaikan edukasi keuangan yang sebetulnya ujung-ujungnya mereka tuh banyak yang masih jualan. Ya. Nah ketika dia jualan maka edukasi yang mereka sampaikan umumnya berat sebelah. Dia fokus pada barang yang dijual. Sebagai contoh misalnya kalau si influencer itu dapat tugas mempromosikan saham, maka dia akan memberikan edukasi dan mengatakan bahwa saham itu sangat bagus bla 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 bla. Yang lain nggak bagus semuanya. Akhirnya apa? Edukasi tidak tersampaikan karena sebetulnya yang dia lakukan adalah dia ingin menjual produk. Jadi kalau saya lihat edukasi pada saat ini sudah banyak, tapi karena kebanyakan orang masih fokus pada edukasi yang bersifat menarik secara komunikasi yang umumnya disampaikan oleh influencer, padahal kebanyakan influencer itu adalah mereka tentu ada kepentingan. Maka saya melihat sekarang masih belum betul-betul bagus edukasi kita, dan ini menurut saya tantangan buat kita ke depannya, paling tidak selama 1-2 tahun ke depan, bagaimana profesi perencana keuangan bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Itu dia. Lantas tips apa yang bisa Anda sampaikan ini untuk pemirsa IDX Channel? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Safir, kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Safir Senduk, Financial Planner ini. Pak Safir, menarik kalau bicara mengenai tantangan tadi masih banyak yang harus dipecahkan begitu ya. Kemudian Anda melihat nampaknya edukasi juga masih perlu dimasifkan lagi. Lantas tips apa yang bisa Anda berikan sehingga benar-benar pada saat Lebaran tahun ini dana THR yang kita dapatkan plus gaji kita juga di bulan ini tidak boncos? Silakan. Ketahuilah Mas Pras bahwa biasanya hari raya itu ada fenomena menarik. Fenomena menarik itu apa? Kebanyakan harga bahan makanan itu meningkat ya. Kebanyakan harga bahan makanan itu meningkat dan pasti memang meningkat karena setiap tahun tuh pasti naik terus ya. Harga bahan makanan meningkat, sembako juga meningkat. Tetapi seringkali busana dan elektronik itu menurun. Menurun itu bukan karena apa? Karena banyak promosinya ya. Betul. Tapi ketahuilah bahwa seringkali orang lupa bahwa yang namanya hari raya yang paling penting itu adalah makanan. Makanan. Sementara busana dan elektronik itu penting tapi tidak mendesak. Sementara pada saat hari raya penting dan mendesak itu makanan. Nah, kesalahan orang selama ini adalah ketika Ramadan, ketika menjelang hari raya, mereka fokus pada busana dan elektronik karena banyak dipromo, tapi lupa fokus pada pembelian makanan atau bahan makanan yang harganya sebetulnya sedang meningkat, padahal itu mereka sedang butuhkan. Jadi tips dari saya adalah setiap kali menjelang hari raya atau saat Ramadan, fokuskan uang kita, penghasilan kita untuk pembelian makanan, sembako, dan bahan makanan ya. Itu pertama, saya pikir itu yang paling penting, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah next time, sekarang sudah hari raya ya, tapi next time ketika ada acara yang namanya Ramadan lagi, ada yang namanya buka puasa, ada yang namanya Lebaran, fokus pada menu makanan yang memang tidak usah terlalu banyak. Kebiasaan kita, terutama kebiasaan orang tua kita selama ini adalah
buka puasa selalu menunya banyak sekali kayak orang mau pesta. Padahal mungkin yang buka puasa paling cuma berempat gitu ya, bertiga, berempat atau berlima. Tidak usah terlalu banyak, fokus pada menu makanan yang lebih sedikit. Saya pikir yang paling penting itu adalah berbukanya yang paling penting, dan hari rayanya next time kalau ada hari raya lagi tidak hanya hari ini saja, kita fokus pada jumlah makanan yang lebih sedikit, tapi yang paling penting adalah berkumpulnya. Fokus kita pada saat hari raya bukan kenyang-kenyangan, Mas Pras. Tapi yang paling penting adalah kita silaturahmi dengan keluarga. Momen biasanya juga terjadi pada saat arus balik nih. Pada saat THR kita sudah menyiapkan dana, semuanya sudah terplanning begitu dengan baik sampai dengan kita mudik kembali ke kampung halaman. Kemudian pada saat kembali lagi ke Jakarta, mereka bingung mau ngapain. Uangnya sudah habis ini, Pak Safir. Nah, supaya itu tidak terjadi, kira-kira mungkin ada satu hal yang menjadi suatu kewajiban tidak sih, bahwa kita tuh harus ini loh, harus ini, sehingga benar-benar pada saat Lebaran usai kita masih ada saving money begitu yang bisa dimanfaatkan. Saya selalu bilang begini, bahwa setiap tahun paling tidak ada 3 momen besar di mana orang cenderung habis-habisan. Jadi pertama adalah hari raya, kedua adalah libur sekolah, dan yang ketiga adalah akhir tahun. Ya, akhir tahun itu biasa orang liburan. Ketika libur sekolah juga orang biasa liburan. Dan yang menarik adalah kali ini hari raya kita dekat dengan liburan. Betul. Dan yang selalu terjadi, Mas Pras, adalah setiap kali 3 momen besar ini terjadi, setelah momen besar itu selesai, kita ngerasa, aduh kita udah habis-habisan ini. Wah, habis. Itu habis itu lebih banyak bengongnya itu, Mas Safir. Iya, lebih banyak bengongnya. Padahal, dan saya selalu bilang gini, ini saya ingat sekali dulu di TV kita, nggak tahu 15 tahun lalu mungkin pernah ada acara namanya Uang Kaget. Jadi kalau Mas Pras ingat, jadi acara Uang Kaget, jadi ada sebuah keluarga prasejahtera, mereka dikasih uang gitu ya. Nah, begitu dikasih uang, mereka suruh pergi berbelanja segala macam, tapi tidak pakai logika. Kenapa? Karena orang lagi pegang uang gitu ya. Sementara kita di rumah marah-marah, kita bilang, oh gimana sih, harusnya pergi ke toko emas, bukan malah beli elektronik dan lain sebagainya. Iya, yang ada di dalam TV itu pegang uang, sementara kita di rumah pegangnya remote. Yang pegang remote pikirnya pakai logika, sementara yang pegang uang pikirnya pakai emosi. Nah, yang terjadi, Mas Pras, sekarang adalah setiap kali orang dapat THR gitu ya, kita pakai emosi. Jadi tips dari saya adalah next time kita pegang uang besar gitu ya, jangan gunakan emosi, tetap gunakan logika. Dan saya pikir juga, Mas Pras, itu adalah persiapan dari jauh hari, itu juga cukup penting. Belilah tiket mudik dari jauh hari gitu ya. Kemudian siapkan uang angpau dari jauh hari pelan-pelan. Saya pikir dengan 1-2 persiapan tersebut kita sudah cukup terbantu lah untuk hari raya berikutnya. Oke, itu dia. Lantas bagaimana kita mengelola gaji juga yang turun setelah THR? Berarti kan setelah kita habis-habisan nanti ada gaji lagi. Apakah justru nanti gaji kita jangan-jangan buat menutupi kekurangan THR kita yang kemarin digunakan? Betul. Jangan sampai itu terjadi, Mas Bro. Itu jangan sampai terjadi. Dan saya pikir kalau itu masih terjadi tahun ini, jangan sampai itu terulang lagi tahun depan. Kita udah tahu kok tiap tahun akan ada hari raya. Kita tahu juga tiap tahun akan ada uang yang kita keluarkan untuk angpau. Siapkan dari jauh hari. Karena banyak orang mereka tidak siapkan dari jauh hari, Mas Pras. Itu dia tips yang luar biasa sudah disampaikan oleh Bapak Safir Senduk, Financial Planner. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat dan selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak Safir. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 30 menit sudah saya menemani Anda dalam spesial dialog edisi Lebaran hari ini. Perbarui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.